Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Muhammad Rizali Sibai, Sekretaris Bidang Hikmah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Kabupaten Banggai. Hari ini kita mengadakan podcast pertama untuk program dari Bidang Hikmah, yaitu podcast IMM Banggai. Bagaimana supaya program ini bisa terus eksis, menghadirkan narasumber-narasumber yang memang sangat relevan untuk bidang kami, yaitu bidang hikmah dan advokasi. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Kanda Irfan Bungajim, mantan Ketua Umum DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tengah. Ya, Bagaimana Kanda? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya rasa ngantuk karena tengah hari begini kan orang so agak istirahat gitu ya. Iya, siap. Tapi karena ini adalah undangan ikatan, bagi saya selaku senior menjadi kewajiban untuk terus memberikan motivasi lah kepada kader-kader IMM. Ya, paling tidak kita meluangkan terus waktu sebisa mungkin kita untuk hadir dalam event, dalam kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya kira begitu. Iya, dan juga untuk lebih jelasnya kita sekarang ini berada di Tuan Roti. Oh iya, mantap. Tuan Roti ini dekat dari Sekret Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tepat di sebelah kanan Sekret Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi di sini kalau mau beli roti itu, mau tempat-tempat yang sedikit cozy untuk santai-santai, saya rasa di sini cocok. Iya, luar biasa. Saya sendiri baru tahu ini tempatnya. Ternyata lumayan santai terus dia punya minuman-minuman juga ini. Iya. Karena dia dekat dari Secret baru bisa gratis ya. Ada jadi ini sponsor memang dari Tuan Roti. Alhamdulillah. Ini apa ini ya? Ini apa? Apa? Tadi Mbak. Ini coklat kayaknya. Ini minuman ya, minuman. Jadi kalau makan roti, minumannya ini. Ya, minumannya ini cocok sekali. Luar biasa ya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi karena kira-kira bagaimana ini? Saya mau bertanya pakai bahasa yang formal atau pakai logat luk supaya lebih santai saja. Iya, terong logat luk joy. Logat luk saja. Mau formal juga boleh. Siap. Mengalir. Jadi karena ini logat luk juga, jadi kita santai juga. Saya mau tanya-tanya ini tentang perjalanan hidupnya Kanda Irfan Bungajim. Kalau hari ini kan siapa juga orang yang tidak kenal di Kabupaten Banggai ini, Irfan Bungajim ini siapa? Apalagi seorang pegiat media sosial kan, influencer di mana-mana, semua orang tahu ini Irfan Bungajim. Luar biasa sekali. Apalagi sepak terjangnya dari bidang organisasi sampai sekarang ikut masih di organisasi juga. Masih sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai. Bagaimana tuh Kanda? Silakan. Iya, jadi saya ini dilahirkan dari seorang ayah yang berasal dari Desa Kampangar, Kecamatan Balantak Utara. Kemudian ibu saya dari Bulagi di Banggai Kepulauan. Karena dulu kan belum ada Banggai Kepulauan, Banggai Laut, belum. Masih satu namanya Kabupaten Banggai. Jadi saya lahir, kemudian dibesarkan. Sejak SMP saya sudah hijrah ke Palu. Di Palu saya awal mula mengenal organisasi, yaitu Ikatan Remaja Muhammadiyah, IRM. Setelah IRM kemudian saya betul-betul bergelut, karena kalau saya tidak masuk organisasi mungkin saya juga tipikal orang yang pemalu. Pemalu, saya juga tidak tahu bicara. Namanya kita orang yang dari kampung kan, tapi dengan semangat berorganisasi dari SMP, kemudian SMA, kemudian saya begitu di perguruan tinggi, dan akhirnya menjadi ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian di 2006 saya pulang kampung. Saya pulang kampung ke Luk setelah cukup lama di Palu, dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi 7 tahun di sana. Jadi kalau SMP
tambah SMA berapa? 6 tahun ya. Iya. Tambah 7 tahun. Jadi 7 tambah 6 13. berapa? Lumayan lama juga ya. Jadi 2006 saya memutuskan untuk kembali pulang kampung 2006, kemudian 2007, 2008 dan sebagainya. Jadi saya juga kalau bicara soal pengalaman, saya pernah menjadi wakil ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi waktu itu menjadi ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya juga masuk sebagai wakil ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu itu usia saya 23 tahun. Luar biasa. Jadi saya mendapatkan kepercayaan sebagai ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang juga wakil ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tengah itu di usia yang menurut saya masih sangat relatif muda. Di usia 23 tahun. Jadi 23 tahun saya sudah, orang bilang ya sudah jadi tokoh Sulawesi Tengah karena memimpin organisasi dan masuk sebagai wakil ketua KNPI Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai wakil ketua. Waktu itu ada 64 wakil ketua, saya wakil ketua ke-14. Dengan usia yang masih relatif muda. Saya anggap usia 23 tahun. Itu organisasi ekstra, belum yang di intra kampus. Jadi itulah. Kemudian saya menjadi sekretaris AMPI di sini kalau untuk Kabupaten Banggai ya. Kemudian Seba Adat saya pernah diberi kepercayaan selama 15 tahun sebagai ketua pemuda adat Banggai. Iya. Jadi luar biasa saya kalau dihitung-hitung organisasi juga sudah dokter juga. Ya, jadi itulah pengalaman. Kemudian saya menjadi ketua KNPI Kabupaten Banggai 2016-2019. Jadi 2019 langsung sambung lagi untuk membangkitkan Karang Taruna yang 8 tahun lebih tidak punya gerakan apa-apa. Jangankan stempel, 1 lembar kertas pun saya tidak menemukan. Namun alhamdulillah 1 tahun, tepatnya 22 November kemarin 2019-2020 tepat 1 tahun saya memimpin Karang Taruna dan alhamdulillah Karang Taruna sudah bisa bangkit mulai dari desa, kecamatan dan geliat dari Karang Taruna Kabupaten. Seperti itu Dinda. Lumayan ya. Lumayan. Luar biasa. Malah kalau untuk saya sendiri melihatnya memang sejarah dari Ivan Bungajim itu bukan sesuatu yang sangat biasa. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dari mulai ikut organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sampai menjadi wakil ketua KNPI, menjadi ketua KNPI Kabupaten Banggai, dan akhirnya sekarang menduduki posisi sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Banggai. Betul. Yang dan memang sudah lama vakum. Betul. Yang jadi perbincangan di halayak umum sekarang itu ya Irfan Bungajim ini adalah ketua Karang Taruna. Tapi melihat ke belakang beberapa hari ini terakhir, saya lihat agak sedikit berubah ini. Saya lihat. Jadi begini, saya mungkin bercerita sedikit. Jadi saya cukup lama merantau dengan segudang pengalaman organisasi. Tapi bagi saya kalau saya belum bisa berbuat yang terbaik buat kampung saya khususnya, maka saya merasa apa yang saya punya, yang saya miliki itu belum bisa memberikan arti apa-apa sebenarnya. Jadi setelah pulang kampung di 2006-2007 kemudian dibuka keran pemekaran. Jadi itu. Ya, sehingga saya saat itu bupatinya masih Pak Makmun, Pak Makmun Amir. Karena 2006 beliau terpilih, ya kita mengawal beliau, alhamdulillah dibuka keran pemekaran desa waktu itu. Nah, saya memekarkan, saya menjadi ketua forum pemekaran Kecamatan Balantak Utara. Jadi waktu itu belum ada yang namanya Balantak Utara. Yang ada baru 1 Balantak. Balantak yang tadinya sekarang Balantak Selatan, Balantak kemudian Balantak Utara. Jadi dulu kan 1. Dari ujung Tombos sampai ujung Pangkalasian. Kemudian dari Boloak turun ke Pangkalasian, Pangkalasian ke Tombos. Jadi itu masih 1 kecamatan yang namanya Kecamatan Balantak. Nah, kembalinya saya dari Palu, saya melihat ini potensi. Sehingga kita melakukan rapat di tengah gelap gulitanya saat itu ya, Balantak Utara yang masih sangat-sangat tertinggal, masih sangat jauh karena paling jauh dari jangkauan kekuasaan, dari sentra pengambilan kebijakan, keputusan. Sehingga saya memutuskan untuk kita mekarkan ini. Nah, waktu itu kalau kita membentuk Balantak Utara cuma ada 6 desa.
Sementara syarat Undang-Undang 2008 itu mengharuskan itu harus 10 desa. Menyetujui? Iya, untuk bisa memekarkan satu kecamatan harus ada 10 desa. Kami baru punya 6. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Jadi harus cari 5 lagi. Jadi memekarkan lagi? Nah, itu dia. Saya kemudian memotori untuk dilakukan. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mekar. Nah, pada saat sudah mau 10, tiba-tiba Desa Luwok yang sekarang masuk Balantak itu memutuskan untuk keluar dari Kecamatan Balantak Utara. Karena mereka katanya lebih dekat ke Balantak. Biasalah namanya bersinggungan pada wilayah-wilayah politik pasti terjadi. Pusing lagi saya, aduh cari lagi bagaimana caranya, ini sudah sangat ini. Sementara saya harus mengejar target, kira-kira diberi kesempatan saya sekitar 1 minggu itu sudah harus memekarkan lagi. Kalau tidak kita sudah mau ditutup keran pemekaran. Sehingga saya melakukan lobby, melakukan komunikasi hanya dengan naik motor. Saya bolak-balik di kampung kan. Dan alhamdulillah beberapa lobby saya akhirnya desa Teku mekarkan tower yang sekarang, kemudian Kampangar yang harusnya belum layak karena Kampangar itu baru memekarkan tahun sebelumnya Desa Kuntang. Harus lagi dipaksa mekar karena kalau tidak cuma 9. Sehingga diambillah keputusan saat itu sudah Batu Mandi yang dulu Batu Simpang pemekarannya oke. Setelah kurang 1 karena Desa Luwok harus kembali ke Balantak, ke induk. Akhirnya walaupun ya orang bilang tidak sesuai sebenarnya karena harus minimal 5 tahun setelah memekarkan baru bisa memekarkan lagi. Ini baru 1 tahun. Tapi karena untuk kepentingan orang banyak, waktu itu ketua DPR-nya almarhum kakek Anda, Pak Jarun, Pak Jarun Sibai, kemudian bupatinya Pak Makmun, akhirnya kita sepakat untuk dimekarkan lagi dan diresmikanlah waktu itu ketua DPR-nya Pak Jarun dan bupatinya Pak Makmun disetujui, dan di zaman Pak Sofyan Mile jadi bupati itu kemudian diresmikan Balantak Utara resmi pecah, resmi menjadi satu kecamatan definitif. Nah, saat ini sejak saya kemudian diberi kepercayaan 1 tahun lalu sebagai ketua Karang Taruna, sebenarnya saya punya obsesi yang besar. Saya punya obsesi bagaimana ormas ini, Karang Taruna dia ini ormas. Ormas kesejahteraan sosial. Dia di bawah naungan dari Dinas Sosial. Dinas Sosial. Ya. Jadi memang betul-betul Karang Taruna ini adalah organisasi yang naungannya dari pemerintah. Betul. Sehingga gerak-geriknya tidak boleh serampangan, gerak-geriknya harus terukur, bisa terbaca dan lain sebagainya karena regulasinya juga jelas. Jadi Karang Taruna itu landasan organisasinya di Permensos 77 sebelumnya, kemudian 2010 beralih menjadi Permensos 25 tahun 2010. Kemudian untuk Karang Taruna Desa itu diatur dalam Permendagri nomor 18. Jadi sesungguhnya Karang Taruna ini menjadi organisasi yang sangat ideal. Dan itu organisasi yang sangat mengakar sebenarnya. Karena saya sejak SMP sudah dengar juga yang namanya Karang Taruna. Yang ada di desa-desa, di kelurahan. Dan itu muncul sedemikian kuat, namun tidak bisa terupdate ke atas di level-level yang lebih ke atas karena struktur Karang Tarunanya kabupatennya itu macet, kemudian kecamatannya apalagi. Jadi selama ini kalau ada Karang Taruna di desa itu kira-kira bagaimana? Karena kan hierarki kepemimpinannya itu kan untuk kabupaten yang mengorganisir itu tidak ada kan? Iya, jadi memang itu kalau menurut saya kelemahannya ada di Karang Taruna Kabupaten. Karena sebenarnya kalau itu aktif dari 8 tahun lalu pasti roda organisasi Karang Taruna ini yang betul-betul kuat ini bisa muncul dengan baik. Nah, karena mandek sehingga Kabupaten Mandek, kecamatannya Mandek. Karang Taruna desa itu bisa hidup mandiri karena memang dia diatur dalam Permendagri nomor 18 di mana Karang Taruna itu untuk desa masuk dalam lembaga kemasyarakatan desa. Jadi LKD ada lembaga adat. Ya salah satunya di LKD itu adalah disebutkan langsung bahwa Karang Taruna itu adalah lembaga kemasyarakatan desa di mana desa wajib memberikan stimulan, desa wajib memberikan insentif untuk bagaimana menghidupkan
Karang Taruna di desa dan di kelurahan-kelurahan. Berarti tanpa harus ada Karang Taruna kabupaten, Karang Taruna desa itu tetap eksis, tetap eksis. Cuma tidak terarah. Misalnya begini, sejak saya jadi ketua Karang Taruna, walaupun masih 1 tahun ini, kan geliat Karang Taruna itu demikian membooming. Iya. Karena memang basis struktur ke desa itu sudah ada. Begitu kita lompatannya ke kecamatan dan kabupaten, ini lebih hidup lagi, lebih hidup lagi. Misalnya sejak saya memimpin Karang Taruna 1 tahun ini, di desa-desa itu muncul Karang Tarunanya yang tadinya hanya identik dengan olahraga. Ya kan kalau Karang Taruna dulu kan main bola, ngopi tour, beli kostum, beli bola. Di saat ini saya itu tidak harus menonton seperti itu. Misalnya di desa Bukit Mulia, itu Karang Taruna punya kerajinan di sana. Karang Taruna punya kerajinan yang namanya dari bonsai kelapa. Bonsai kelapa. Kemudian bonsai kelapa itu mereka juga punya seperti ini. Jadi ada plastik-plastik bekas yang sudah tidak digunakan, mereka atur sedemikian rupa, kemudian dia bisa menjadi hiasan-hiasan kayak jadi bunga-bunga yang dari plastik. Jadi lebih indah. Kemudian banyak lagi. Jadi kalau seperti di Toili itu ada Karang Taruna desanya yang punya hidroponik. Saya sudah pernah mengunjungi, belum lama saya mengunjungi ke sana. Jadi kalau ada yang mengatakan saya bukan ketua Karang Taruna, saya kira tidak perlu ditanggapi lah. Ya kan, karena kita adalah ketua umum Karang Taruna yang sah. Kita melalui proses yang sah. Nah, tentu yang tidak sah ini untuk apa ditanggapi? Cuma buang-buang energi saja kan. Yang penting kita bergerak saja, kita menemui teman-teman Karang Taruna desa dan kecamatan, dan alhamdulillah sampai hari ini juga hubungan saya dengan teman-teman Karang Taruna kecamatan dan desa itu juga tetap baik, karena mereka lah yang memberikan mandat saya sebagai ketua umum. Jadi saya terpilih itu dari hasil temu karya. Temu karya ini dalam Karang Taruna itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan secara konstitusional. Betul. Jadi kalau pemilihan Karang Taruna kabupaten, yang hadir Karang Taruna kecamatan, ketua dan sekretaris waktu itu hadir. Yang memberikan suara adalah ketua-ketua mewakili kecamatan masing-masing. Jadi tiba-tiba ada yang berganti cuma karena rapat pleno yang 7 orang, dan 7 orang ini juga bikin sendiri-sendiri. Ya saya kira ini pendidikan organisasi yang kurang baik, dan itu sangat merusak tatanan, etika maupun aturan dari organisasi ini, ya. Karena mereka salah, untuk apa ditanggapi? Ya kita berjalan saja. Alhamdulillah kita berjalan, mana yang terbaik, dan mereka yang 7 ini tentu sudah tidak mau bersama-sama saya, tentu saya harus mencari pengganti, dan alhamdulillah hari ini antrian orang untuk masuk di Karang Taruna. Seperti itu, Dinda. Jadi otomatis kita membangkitkan lagi Karang Taruna ini. Alhamdulillah di kami saat ini, begitu Karang Taruna kabupatennya hidup, teman-teman Karang Taruna dari desa dan kecamatan, ketika mereka keluh, mereka sudah punya tempat untuk berkoordinasi. Ya, kita juga membantu mereka kalau ada kepala desanya yang masih belum respon, kita coba arahkan. Dan alhamdulillah Karang Taruna yang di mana kepala-kepala desanya, jadi Karang Taruna ini pembina teknisnya Dinsos. Dan di Dinsos itu sudah ada budget khusus yang diberikan hibah barang. Jadi kalau yang suka tenda, yang suka elektron, yang suka kawin tidak ada. Kalau itu jadi tanya. Yang ingin misalnya punya pengadaan apa, itu di Dinsos. Di Dinsos disediakan, saya lupa berapa miliar yang disediakan, yang jelas itu untuk Karang Taruna. Yang misalnya tenda, tenda, kemudian kursi plastik. Itu kan nanti kalau dikasih ke Karang Taruna itu bisa berdaya guna untuk ekonomi teman-teman di desa. Nah kalau untuk desa sendiri itu sudah mengalokasikan anggaran. Saya mendapatkan informasi ada Karang Taruna yang mendapatkan sampai 100 sampai 200 juta. Besar sekali ternyata. Luar biasa. Jadi ini yang membuat saya bangga bahwa hari ini berkat dari kerjasama kita dengan para kepala desa, kemudian para lurah, sehingga ada lurah dan kepala desa yang sudah mensupport Karang Taruna di masing-masing wilayah, dan saya melalui video ini saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi. Intinya sudah sangat maju sekali ini Karang Taruna. Dan kalau dulu orang tidak pusing,
Orang tak pusing misalnya, oh kalau ada sekarang orang enggak mau. Kalau mau ada pemilihan Karang Taruna di desa, marah dia kalau dia enggak diundang. Iya. Ya marah. Dan orang di beberapa desa itu di Kecamatan Bualemo itu sampai penuh balai desa oleh anak-anak muda. Karena dulunya Karang Taruna itu cuma main tunjuk saja. Misalnya, oh ngana, karena dekat dengan kepala desa terus ini DP anggaran untuk tour. Nah, sekarang mereka enggak mau lagi. Anda bisa membayangkan kalau lebih terorganisir sekarang Kak ya? Lebih terorganisir. Misalnya setiap desa itu menganggarkan 100 juta, itu banyak. Yeah. Anda kali atau tidak usah 100, 50 juta dikali 10 desa. Itu sudah berapa uang yang berputar hanya untuk kepentingan Karang Taruna di desa. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Nah, itu nanti yang secara teknis teman-teman kecamatan bernegosiasi dengan teman-teman Karang Taruna desa. Misalnya ada beberapa desa itu yang punya bibit sawah. Kalau di Toili juga ada yang punya seni ukir. Ya. Jadi mereka punya kerajinan ukir dan itu dipasarkan. Nanti keuntungannya mereka bagi dengan yang membuat dan Karang Tarunanya. Jadi seperti itu. Ada seni ukir Karang Taruna. Itu kalau di Toili dan di beberapa kecamatan yang sudah sangat maju Karang Tarunanya. Jadi untuk kecamatan sampai dengan desa semuanya memang aktifnya itu memang di zamannya Kak Irfan kan? Iya. Boleh dikata demikian karena memang selama 8 tahun sebelumnya memang Karang Taruna ini enggak berfungsi. Enggak berfungsi. Hanya di desa saja berarti. Hanya ada di desa. Di desa pun di saat kemarin-kemarin itu ya sekedar menggugurkan kewajiban saja sebagai kepala desa ya. Iya, sebagai kepala desa karena saya pernah mengikuti lomba desa tahun 2000 sebelum saya dipilih diaklamasi sebagai ketua Karang Taruna pada bulan November. Itu bulan-bulan sebelumnya saya ikut lomba desa. Saya menilai keaktifan Karang Taruna. Saya lihat langsung banyak yang cuman ada di atas kertas, tapi begitu kita cek di lapangan mana Karang Tarunanya, ada pergi ke kebun, ada pergi memancing dan misalnya. Nah, sekarang itu tidak boleh lagi. Kepala desa kalau ada Karang Taruna, kepala desanya wajib mendampingi. Seperti itu dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik sampai saat ini. Luar biasa. Jadi memang alhamdulillah juga kita bisa tahu bahwa memang ternyata dalamnya Karang Taruna itu ya seperti ini. Dari struktur sampai ada yang di kabupaten dan kinerjanya Kak Irfan juga tentunya. Sepak terjangnya Kak Irfan juga sampai sekarang itu Karang Taruna lebih terorganisir, punya hierarki yang sudah mengisi masing-masing dia punya tempat kan. Iya, dan saya Dinda inilah juga karena basic saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bagi saya adalah menjaga amanah ini dengan baik karena ini juga akan menjadi contoh bagi adik-adik saya yang ada di ikatan. Ya setelah saya mungkin suatu saat kalian lagi yang akan bisa amin, ada insyaallah, amin ya Allah. Menduduki Karang Taruna. Dan belum lama saya sekitar 2 bulan lalu saya bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum Karang Taruna Nasional Bung Didik Mukrianto. Beliau didampingi oleh Muhammad Rafsel sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat. Kapan itu kan? Karang Taruna 2 bulan lalu, pas di Jakarta, pas PSBB. Ya. Jadi luar biasa pada saat itu Ketum Didik Mukrianto bilang ya tidak semua kabupaten bisa ketemu. Tapi saya alhamdulillah mereka terima dengan baik. Bahkan Pak Ketum waktu itu menelpon langsung Muhammad Rafsel, kebetulan dia ada di Jakarta. Muhammad Rafsel ini anggota DPR Provinsi Sulsel, beliau anak mantu dari Presiden Ma'ruf Amin. Alhamdulillah. Dan belum lama ini kami mendapat telepon dari Ketua Umum. Bukan ini yang Pegadaian. Oh, Pegadaian. Jadi Karang Taruna Nasional itu punya kerjasama dengan Pegadaian. Kerjasamanya apa itu kan? Jadi kerjasama itu Karang Taruna menjadi agen. Menjadi agen transaksi Pegadaian. Saya sudah lakukan itu belum lama dan masuk juga di media diberitakan itu hasil kerjasama Karang Taruna Nasional. Jadi Karang Taruna Nasional ini selain kita mendapatkan program dari kementerian, beberapa kementerian, kita juga mendapat oporan dari hasil kerjasama Karang Taruna Nasional dengan sejumlah lembaga-lembaga seperti PT Pos Indonesia, kemudian Pegadaian. Nah, yang sudah jalan ini Pegadaian. Ini memang program nasional kan? Program nasional. Jadi hasil kerjasama Pegadaian pusat dengan Karang Taruna Nasional.
Setelah itu di follow up di seluruh kabupaten kota yang di mana di situ ada pegadaian. Jadi kita menjadi agen. Itu lumayan. Bahkan kalau Karang Taruna itu diberikan kemudahan. Bahkan diberikan stimulan awal untuk bertransaksi di pegadaian. Misalnya begini, kita menjadi agen di Balantak. Kalau ibu saya itu termasuk salah satu nasabah dari pegadaian. Selama ini kalau ibu saya datang ke Balantak, dari Balantak ke Luwuk, itu sudah berapa biaya? Baru datang 150.000. Pulang lagi 50.000, 100.000. 100.000. Iya kan? Iya. Belum makan dan sebagainya. Belum antri lagi. Belum antrian lagi. Jadi nanti ditanggung. Nah, sekarang ini kalau model kerjasama kita menjadi agen, kita bisa menjadi agen di Balantak. Jadi masyarakat Balantak itu tidak perlu lagi harus ke Luwuk. Kita juga cukup kita punya modal smartphone seperti ini. Kemudian nanti kita diberikan aplikasi. Nanti aplikasi itulah untuk melakukan transaksi. Nah, ditambah lagi dengan semua desa ini kan sudah ada Karang Taruna. Lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Jadi mudahnya karena ya daripada dorang misalnya ibu saya, kalau misalnya kita diberi dalam satu nasabah itu kita dikasih 3.000. 3.000 rupiah. Toh? Ya kalau misalnya kita naiknya 10.000 kan gak ada masalah. Tergantung nanti kesepakatan kita dengan nasabah. Daripada dorang harus ke sana ke Luwuk 100.000 pulang balik belum DP antri. Cocok. Iya. Cocok. Ya, 10.000 itu akan diberikan ke Karang Taruna dan itu nanti dibagi kepada yang bersangkutan dan disisihkan untuk organisasi. Tinggal tergantung nanti model pembicaraannya seperti apa. Mantap. Jadi itu sekarang modelnya. Jadi memang luar biasa kan? Ya benar sekali. Iya. Luar biasa itu kayak memang simbiosis mutualisme. Iya. Jadi memang karena menggunakan Karang Taruna sebagai organisasi yang sampai ada ke desa. Betul. Jadi dimanfaatkan memang oleh pegadaian juga sebenarnya. Karena memang Karang Taruna ini satu-satunya organisasi. Saya ini juga sudah berpengalaman cukup lama di organisasi. Setelah saya memimpin Karang Taruna ini memang saya menganggap ini luar biasa. Dia ada di desa dan dia real. Iya. Real dia. Coba cari organisasi di Indonesia ini yang sampai aktif sampai di tingkat desa. Di desa. Dan itu ada setiap desa. Bukan yang misalnya di Kecamatan Lambo cuma ada di 2 desa. Kecamatan Balantak cuma ada di 3 desa. Ini merata semua desa. Apalagi dengan stimulan ini ada desa yang sudah berani di angka 50 juta ke atas, 100 juta. Ini organisasi yang sangat berpotensi besar untuk membesarkan dan dibesarkan. Makanya jangan heran kalau ada yang kemudian iri menempuh cara-cara yang tidak terhormat untuk mendapatkan jabatan dan sebagainya ya. Kalau saya sih jabatan ini amanah, saya bergerak saja. Kalau memang Allah mau tarik jabatan ini ya Allah yang tarik, jangan dicurangi, jangan orang lain. Kalau orang lain pasti saya lawan. Saya tidak akan tinggal diam untuk itu. Betul. Tapi kalau Allah yang sudah memang harus cabut ini jabatan ya sudah, kita berpasrah. Tapi kalau cuman manusia, karena apalagi dengan cara-cara yang keliru, yang cuma bersepakat, rapat diam-diam, saya sendiri tidak tahu, tidak pernah ada pemberitahuan, tiba-tiba kita orang ganti. Bahkan ini pengurus yang kita tarik sendiri di kepengurusan. Padahal syarat untuk mengganti itu meninggal dunia, mengundurkan diri dan punya kasus pidana. Punya kasus pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kita masuk di wilayah mana kan tidak ada. Semua hanya asumsi, semua hanya praduga dan sebagainya, cuma kira-kira. Begitu. Nah, kalau semua orang dibuat seperti itu, apa jadinya ini organisasi? Inkonstitusional jelas. Yoi, adik-adik IMM kan paling tahu. Insyaallah. Jadi kalau soal masalah-masalah isu kedaerahan terutama kepemudaan ya jelas kita harus melek terus kan sebagai ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Tidak boleh tutup mata, tidak boleh apatis, apalagi masalah kita sendiri sebagai mahasiswa yang mana memang masih pemuda juga. Iya, dan salah satu cara yang menurut saya sangat kreatif dengan model seperti ini. Iya. Ini juga salah satu dakwah IMM. Amin ya Allah. Yang menurut saya sudah sangat milenial. Inilah sesungguhnya tinggal cara pemanfaatannya dengan baik, karena ini dia akan setelah dibuat ini tayang dan kemudian itu di-share di semua handphone, berarti semua di Facebook, di YouTube, ini sangat luar biasa. Artinya orang sudah sangat menikmati. Betul. Orang di tempat tidur dia bisa nonton ini. Betul. Orang di jalan kemudian dia lihat, dia di tempat santai dia juga bisa menikmati itu. Jadi luar biasa. Betul. Jadi dakwah IMM ini sudah sangat sudah sangat membumi, betul-betul hadir juga
di setiap genggaman tangan setiap masyarakat Kabupaten Banggai. Luar biasa ini, memang saya sendiri ya syukurlah kalian yang lahirnya terlambat kan. Kalau kita yang lahirnya duluan nggak dapat lagi yang seperti ini di zaman kami. Alhamdulillah. Jadi memang program ini digagas oleh Bidang Hikmah. Yang bagaimana memang kita memikirkan bagaimana supaya ada inovasi baru untuk bagaimana supaya gerakan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan itu tidak hanya sebatas turun ke jalanan misalnya, buat diskusi publik misalnya, yang memang membutuhkan budget yang tidak sedikit, harus menyediakan kursi misalnya, menyediakan konsumsi, harus ada yang namanya pembukaan, bacaan kalam ilahi dan sebagainya. Padahal kalau dengan masa pandemi sekarang ini ya paling efisien ya kita begini kan. Betul. Saya contoh betul itu. Jadi saya contoh ya. Misalnya kalau kita lewat media sosial begini efektif, efisien. Kita mungkin tidak akan bisa mengumpulkan, apalagi di situasi pandemi seperti ini kan, kita tidak bisa mengumpul 50 orang banyak, atau 100 orang. Betul. Saya saja ini kalau saya siaran langsung, bro, itu sampai 30, 40 orang yang nonton. Iya kan? Iya. Artinya sampai pesan ini, mau mereka itu sementara tidur, mau mereka sementara makan di dapur, sementara di kebun, itu tidak jadi soal. Yang penting pesan kita sampai. Betul. Daripada kita, jadi sudah bagus itu. Jadi lebih kelihatan kita menyesuaikan dengan teknologi, dan luar biasa tidak repot-repot. Iya. Sekarang ini kalau kita setelah tayang dan itu bisa disebar di 1000 orang. Betul. Bahkan bisa lebih. Betul. Apalagi kalau dinonton di ini idenya kenapa bisa muncul yang seperti ini? Pertama mungkin memanfaatkan potensi dari kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri sebenarnya, Kanda. Jadi kader kita memang punya kemampuan di bidang IT, kemampuan bagaimana supaya bisa menyalurkan potensinya tadi. Jadi memang kita mengolah, jadi bentuknya seperti begini, mungkin bisa disebarkan lewat video, karena memang video-video dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri itu memang alhamdulillah sudah lumayan bagus lah kalau kita mengeditnya. Jadi kenapa tidak kita buat hal-hal yang seperti ini, yang baru, yang memang betul-betul fresh dan memang bisa diterima oleh halayak umum, terutama efektif dan efisiennya itu sendiri. Betul. Tinggal main upload, klik, orang bisa lihat di Facebook kan, di IMM Banggai, langsung nonton apa sebenarnya yang mereka bahas nih. Iya, jadi nanti saya menyarankan ya, mungkin ini kan lagi isu-isu pilkada. Iya. Jadi boleh. Kalau bisa nanti IMM mengundang Kepala Kesbangpol. Kemudian setelah nanti bupati yang terpilih itu bisa diundang. Jadi bisa. Tinggal tempatnya menurut saya kalau bisa dengan Tuan Roti ini bisa kerjasama bagus kan, juga untuk promosi dia juga. Betul. Atau nanti ke warkop-warkop yang, tapi kalau menurut saya ini adem di sini kan. Betul. Jadi bupati yang akan cozy. Iya. Bupati yang akan terpilih nanti dia juga bisa bagian dari kepedulian dia terhadap UKM masyarakat. Betul. Nanti kalian bisa ambil salah satu tempatnya di pasar misalnya. Oh betul. Jadi bicara ketika misalnya diskusinya yang dihadirkan soal ekonomi, ya bikin aja di pasar ini kan sudah bagus pasar-pasar kita. Jadi nanti bisa diundang untuk kemudian ini bisa hadir dari dinas perdagangan. Itu kalian bisa kerjasama, jadi ada income juga nanti lama-lama kan. Cuma kalau soalnya jangan naik haji dulu. Yang jelas ini pemanfaatan yang semaksimal mungkin untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Alhamdulillah, amin. Saya kira luar biasa ini. Saya bangga dengan kader Ikatan. Makasih yang banyak kalian yang sudah, menurut saya sangat ini nanti bisa di-share secara nasional. Bisa dikirim ke seluruh tempat, malah ke dunia Iya, ke dunia. Facebook kan bukan cuma untuk Kabupaten Banggai. Iya, bisa sampai di Israel. Oke, sip. Dan alhamdulillah memang bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Kanda Irfan Bungajim. Memang sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagai senior kita, jadi untuk yang pertama kali podcast Imam Banggai wajib menghadirkan sosok atau tokoh dari kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Alhamdulillah. Dan saya berpesan kepada adik-adik untuk selalu menjaga harmonisasi dalam sebuah organisasi. Amin, insyaallah. Kalau soal berbeda tidak apa-apa, jangan dilarang. Kalau ada yang kemudian tidak suka si A si B, jangan dilarang. Jadi biar dia punya persepsi sendiri. Karena kapan itu dibungkam, kapan itu dibelenggu, diseragamkan, enggak boleh.
Tidak boleh. Yang seragam itu pakaian IMM, tidak boleh ada yang pakai warna lain, itu sudah jadi ketentuan. Betul, Tidak betul. boleh ada yang berjilbab dan ada yang tidak. Harus sudah semua secara syariah, sudah menjadi ketentuan. Yang tidak boleh dilarang itu adalah perspektif dia. Cara dia memahami, memandang sesuatu. Betul. Itu jangan biarkan dia, misalnya dia tidak bersepakat terhadap sesuatu, itu nggak ada masalah. Betul. Dibiarkan. Itu yang harus dihargai. Dan ketika kita tidak setuju dengan pemahaman dan pemikiran dia, jangan juga kita hina dia. Betul. Jadi hargai dia, biarkan dia berdinamika. Nah, kedua yang teman-teman adik-adik harus lakukan adalah selalu punya prinsip untuk mendamaikan. Prinsip mendamaikan. Menengahi. Iya, menengahi. Jadi kalau ada si A si B berantem, jangan dipanas-panasi. Betul. Ya, justru dicari solusinya agar mereka berdamai. Karena kalau agama mengajarkan, apabila kamu melihat kedua saudaramu bertikai, berantem, fa'aslihu baina ahawaikum. Jadi damaikan keduanya. Nah, kalau mereka berdamai, maka yang bagus kualitas surganya bukan mereka yang didamaikan, tetapi kita yang mendamaikan. Jadi itu prinsip berorganisasi yang kedua yang harus teman-teman tanamkan, sehingga betul-betul kalian langgeng, baik sesama IMM maupun nanti kalian dalam konteks dengan masyarakat atau dengan organisasi-organisasi lain. Betul. Dan yang terakhir, kalian terus menanamkan yang namanya fatabayan. Kalau ada sesuatu informasi yang didapat, jangan langsung dispekulasi untuk mengambil langkah, mengambil sikap, tapi tabayun dulu. Di cross check, diteliti dulu apakah ini benar. Kalaupun nanti harus benar, ya kalau dia menyangkut aib, sebaiknya itu ditahan, diperbaiki. Nah itu tadi, kalau jangan begitu dapat informasi, tidak fatabayan, tidak cross and recheck, terakhir ketemu si A si B dikasih berkelahi. Nah kalau berkelahi nanti yang masuk surga bukan orang yang masuk neraka bukan orang yang berkelahi. Kita orang lebih double begitu. DP kualitas api nerakanya lebih hebat kan. Yang mungkin kalau yang berkelahi tadi itu gara-gara torang cuma 12 sumbu, mungkin kita orang yang kasih bawa provokator dia dapat yang 80 sumbu. Jadi sudah bisa dibayangkan. Jadi itu pesan saya buat seluruh keluarga ikatan, baik seluruh masyarakat, teman-teman, apalagi ini menjelang pilkada, mari kita jaga rasa persaudaraan. Betul. Perbedaan dalam pandangan, pemahaman dan pilihan politik itu biasa, biarkan dia berdinamika. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita terus menjaga persaudaraan, kerukunan, biar bagaimanapun kedamaian, kerukunan itu lebih berharga, lebih penting dari hanya sekedar politik kekuasaan. Betul. Saya kira demikian deh. Ini ya? Gratis. Minuman gratis ya? Gratis ini. Saya lihat di luar dong, so bagi-bagi yang dari dos. Don't take over kawan. Ini gratis dari roti. Iya, tuan roti. Terima kasih untuk mungkin dari orang roti. Kalau bisa dipanggil baru dikasih kenal juga dia supaya ada dia tahu juga. Keluar. Oh, ada keluar ya. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih ya berterima sudah kasih yang diberi sebesar-besarnya. Perkenalkan, halo yang punya tuan roti. Yang punya. Mana halo tes? Oh, ada sibuk kayaknya Kak. Iya, oke. Dari Amik baru dibuka ini Kak. Tapi gitu. Sudah banyak saya lihat pelanggan-pelanggannya, memang cukup terkenal kayaknya. Jadi cari sekretariat IMM di sampingnya. Di samping sebelah kanan, pas di sekretariat IMM. Baik, terima kasih untuk Anda Irfan Mungajim yang masih bisa meluangkan waktunya untuk bisa sama-sama dengan kita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Terima kasih banyak Kak. Oke, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Jadi anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, radikal dalam gerakan, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IMM Jaya.